Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Em, Sebelum ibu mulai pembelajaran, mari sama-sama anak-anak ibu kita membaca doa belajar dulu di dalam hati. Oke? Membaca doa belajar dimulai. Amin. Ibu mau tanya kepada ketua kelas, Noval, ada berapa orang yang tidak berhadir hari ini? 2 orang. Apakah ada diberikan surat oleh orang tuanya? Ya, keterangannya apa? Oh, sakit. Semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya Miss mau bertanya nih sama kalian. Kalian sekarang lagi apa? Lagi belajar. Berarti dari belajar kalian juga sedang melihat Miss menjelaskan dan mendengarkan Miss menjelaskan. Melihat dan mendengarkan itu termasuk kata kerja atau tidak? Termasuk ya. Sekarang Miss mau tanya nih. Oke, Noval, teman kamu Ari lagi apa? Iya, sedang mendengarkan Miss. Berarti itu termasuk kata kerja ya. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang present continuous tense. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu present continuous tense? Belum? Oke, kalau belum, kita lihat ke slide ya. Kita lihat sama-sama pengertian dari present continuous tense. Nah, di sini dikatakan present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau aktivitas yang terjadi sekarang. Tadi sebelum ini kan Miss ada bilang sama kalian, seperti sama Noval tadi, Miss ada tanya, Noval sedang apa? Dan Noval bilang sedang mendengarkan Miss, sedang belajar mendengarkan penjelasan Miss. Miss juga ada suruh Noval melihat teman Noval hari tadi, dia sedang apa? Dia juga sama sedang mendengarkan Miss. Berarti itu yang Miss tanya termasuk present continuous tense atau tidak? Iya, betul sekali. Termasuk present continuous tense. Karena present continuous tense itu adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi sekarang. Oke. Sejauh ini sudah paham tentang present continuous tense atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke pola kalimatnya. Jadi, present continuous tense ini pola kalimatnya terdiri dari subjek. Nah, subjek. Siapa yang tahu subjek itu ada berapa? Coba sebutkan. Oke, betul sekali. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Itu subjek. Jadi di sini setelah subjek ada to be. Kita bisa lihat di slide. To be ada am, is, are. Setelah to be ada verb ing. Berarti ada di kata kerjanya ada penambahan ing nih. Seperti mendengar. Jadi kalau ada penambahan ing, kan dalam bahasa Inggris mendengar itu listen. Jadi kalau ada penambahan ing menjadi listening. Oke, nanti juga Ibu akan berikan contoh. Makanya kalian perhatikan slide ini karena nanti akan Ibu berikan tugas di rumah PR. Perhatikan, dicatat, dan dipahami ya. Oke. Di sini kita bisa juga gunakan dalam bentuk positif, negatif, tanya, dan keterangan waktu. Nah, di sini berarti bentuk present continuous tense ini bisa digunakan dalam bentuk positif, negatif maupun keterangan waktu dan tanya. Kita bisa lihat ya contohnya nanti di slide selanjutnya. Oke. Sejauh ini sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ya.
pola kalimat positif. Jadi pola kalimat positif di sini ada subjek. Nah, subjek kan Miss sudah bilang apa-apa saja subjek tadi. Berarti setelah subjek ada to be, yaitu am, is, are. Setelah to be ada verb ing. Nah, kita lihat instruksinya. Gunakan subjek setelah to be. Tambahkan verb ing. Nomor 2, tentukan subjek, yaitu I, you, he, she, we, they. Ketiga, gunakan kata kerja plus ing sesuai aktivitas. Sejauh ini sudah paham tentang pola kalimat positif? Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. Contoh kalimat positif. Kita bisa lihat di slide ini. Contohnya pertama ada I am reading a books. Miss mau tanya, kenapa? Yang mana to be-nya di sini? Kenapa dia memakai to be and I am? Kenapa dia nggak memakai to be is? Karena iya, betul sekali. Karena subjeknya adalah I. Yang mana verbnya di sini? Iya, verbnya adalah reading. Berarti di sini ada penambahan ing atau tidak? Ada. Dari kata kerja membaca ada penambahan ing, yaitu reading. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ada she is cooking. Dia sedang memasak. Jadi kegiatannya berbeda atau tidak? Sama contoh pertama. Berbeda ya. Pertama dia sedang membaca buku, kedua dia sedang memasak. Miss mau Mira menganalisis contoh kalimat kedua, dilihat di slide. Yang mana kata kerjanya di contoh ini? Iya, betul sekali. Kata kerjanya adalah cooking. Jadi, kenapa dia memakai to be is? Karena subjeknya she, makanya dia memakai to be is. Oke. Kita lihat ke contoh ketiga. They are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Jadi pertama subjeknya ada I di contoh pertama, contoh kedua ada she, dan contoh ketiga they. Berarti di sini subjeknya berbeda-beda ya. Kita lihat nih. Di sini coba kalian lihat yang mana kata kerjanya. Iya, betul sekali. Kata kerjanya adalah playing. Yang mana to be-nya? Iya, to be-nya adalah are. Kenapa are? Karena subjeknya they, maka to be-nya are. Oke. Kita lihat contoh keempat nih. Ada she is writing a diary. Dia sedang menulis buku harian. Jadi Miss mau tanya ke Safrina. Safrina, di sini kenapa dia memakai to be is? Iya, betul sekali. Dia memakai to be is karena subjeknya adalah he. Yang mana kata kerjanya di sini? Iya, betul sekali, yaitu writing. Udah berbeda lagi ya kegiatannya antara contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Dan contoh keempat berbeda lagi. Oke, sejauh ini sudah memahami tentang penjelasan Miss tentang contoh kalimat positif? Jika belum memahami, silahkan ditanyakan. Oke, kita lihat contoh kelima ya. Oke, we are listening to music. Kami sedang mendengarkan musik. Berarti ini udah berbeda lagi nih subjeknya. Tadi he, sekarang we. Kita lihat subjeknya memakai to be are. Ya, setelah subjek we ada to be are. Karena kenapa setelah subjek we karena to be are? Karena sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan
pola kalimatnya tadi. Oke, kita lihat ya. We are listening to music. Kami sedang mendengarkan musik. Jadi di sini kegiatannya mereka sedang mendengarkan musik. Oke, sejauh ini sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Pola kalimat negatif. Jadi, pola kalimat negatif ada subjek, ada to be, ada not, ada verb ing. Apa yang berbeda dengan kalimat positif? Iya, kalau di kalimat positif tidak ada not. Sedangkan di kalimat negatif ada not, ada penambahan not. Jadi di sini kita bisa lihat instruksinya di bawah. Tambahkan not setelah am, is, are. Berarti kita perlu menambahkan not setelah to be. Kedua, kata kerja tetap plus ing. Setelah not ada kata kerja tetap. Oke, sudah paham sejauh ini? Oke, kita lanjut ya. Contoh kalimat negatif. Di sini ada contoh kalimat negatif. I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. Berarti kalimat negatif ini menyatakan kegiatan yang tidak dia lakukan. Iya, dia menyatakan dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan itu. Oke, di sini yang mana kondisinya yang tidak dia bilang? Bahasa Inggrisnya yang mana? Iya, betul sekali, not. Jadi di sini dia memakai subjek. Iya, dia memakai subjek I dan memakai to be. Iya, to be ends. Oke, yang mana verbnya dari kalimat ini? Iya, betul sekali, sleeping. Oke, berarti sudah paham tentang kalimat negatif. Kita lanjut ke contoh kedua. She is not painting. Dia tidak sedang melukis. Jadi di sini kegiatannya sudah berbeda lagi. Pertama dia tidak sedang tidur, kedua dia tidak sedang melukis. Nah, di sini kenapa dia menggunakan to be is? Karena subjeknya she, makanya dia menggunakan to be is. Dan ada penambahan not. Oke, ini sesuai dengan pola yang kita lihat tadi, sesuai ya. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Ada they are not running. Mereka tidak berlari. Nah, di sini sudah berbeda lagi. Contoh kalimat ketiga sudah berbeda lagi. Di sini menggunakan subjek they dan to be are. Oke. Sejauh ini kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Nah, di sini ada he is not cooking. Nah, kita bisa lihat subjeknya sudah berbeda lagi. Tadi they, sekarang he. Dan to be-nya juga menggunakan to be is. Oke, dia tidak sedang memasak. Yang mana verbnya dari kalimat ini? Iya, betul sekali. Verbnya adalah cooking. Oke, kita lanjut ke contoh kelima. Ada we are not listening. Kami tidak sedang mendengarkan. Di sini subjeknya berbeda lagi dengan contoh kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini dia menggunakan subjek we dan to be are, dan ada penambahan not seperti pola yang kita lihat sebelumnya di slide sebelumnya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Pola kalimat tanya. Kita bisa lihat di slide ini pola kalimat tanya ada to be, ada subjek, ada verb ditambah dengan ing. Oke, kita lihat instruksinya. Letakkan to be, am, is, are di depan subjek. Nah, instruksinya letakkan to be di depan subjek. Sebelumnya kita menggunakan subjek di awal kalimat, sedangkan ini subjek terletak di kata kedua setelah to be. Oke. Kita lihat instruksi kedua, gunakan kata tanya jika diperlukan. Kita bisa gunakan kata tanya seperti what, where, who. Oke. Sudah paham? Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat tanya. Di sini ada
Are you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Nah, jadi contoh kalimat ini, yang mana to be-nya? Iya, betul sekali. To be-nya adalah are. Subjeknya? Iya, you. Kenapa subjeknya you? Karena to be-nya are. Yang mana verb-nya di sini? Iya, verb-nya adalah studying. Oke. Dia menunjukkan kegiatan itu dilakukan sekarang. Iya, seperti kita sedang belajar sekarang. Contoh kedua ada, is she cooking dinner? Apakah dia sedang memasak makan malam? Nah, jadi kegiatannya sudah berbeda lagi antara contoh pertama dan contoh kedua. Tadi sedang belajar, sekarang sedang memasak makan malam. Nah, kita bisa lihat lagi nih to be-nya. To be-nya juga berbeda dengan contoh pertama. Dia menggunakan to be is dan subjek she. Kita harus sesuaikan subjek dengan to be-nya. Kita kan sudah belajar minggu lalu tentang penggunaan to be dan subjek. Oke? Pasti kalian sudah paham. Ibu mau tanya nih tentang contoh kalimat 2 ke Mutia. Mutia, coba kamu lihat kalimat nomor 2 ini, yang mana verb-nya di sini? Iya, Mutia, betul sekali. Verb-nya adalah cooking. Ada nggak penambahan ing? Ada ya. Dari kata awalnya kan cook. Karena ada penambahan ing menjadi cooking. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Are they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Nah, kegiatannya sudah berbeda lagi dengan contoh kalimat pertama dan kedua. Sudah berbeda lagi nih. Sekarang dia bertanya tentang olahraga ya, tentang permainan sepak bola. Jadi di sini untuk to be-nya juga berbeda. Dia menggunakan to be are dan subjeknya ada they. Berarti banyak ya. Kalau yang sebelumnya mungkin sendiri, ini banyak. Oke, mereka. Jadi yang mana di sini untuk verb-nya? Iya, playing. Iya, playing ya. Oke. Sejauh ini sudah paham dengan contoh kalimatnya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita perlu lanjut ke slide selanjutnya ya. Ibu berikan 3 contoh saja. Untuk keempat dan kelima, kalian bisa juga lihat perbedaannya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sebaiknya dicatat ya. Contoh kalimatnya, pola kalimatnya dicatat supaya kalian bisa lebih mudah untuk, kan nanti Ibu ada berikan tugas, kalian lebih mudah menjawab pertanyaan, kalian sesuaikan. Oke, kita lanjut ya, sudah paham? Oke, lanjut. Keterangan waktu, now, sekarang. Nah, jadi untuk keterangan waktu ada sekarang, ada saat ini, dan sekarang juga. Kita lihat di instruksinya. Oke, instruksinya pertama ada letakkan to be di depan subjek. Nah, di sini disuruh letakkan to be di depan subjek. Seperti ini tadi ya. Seperti kalimat tanya tadi. Dia letakkan to be di depan subjek. Kedua, gunakan kata tanya jika diperlukan. Nah, kita bisa lihat di slide-nya ada 3 kata tanya di sini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Kita lanjut ya. Contoh kalimatnya. Ada I am studying English now. Nah, yang artinya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Jadi kegiatan yang dia lakukan, dia sedang apa? Seperti kalian. Kalian sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ini pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan ya. Sebelumnya kan kita belajar tentang pertanyaan yang slide sebelumnya tadi. Sekarang pernyataan. Jadi di sini ada I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Jadi kenapa to be-nya am di sini? Karena subjeknya I. Dan yang mana verb-nya di sini? Iya, studying ya.
Keterangan waktunya yang mana? Iya, now, sekarang. Oke. Kita lihat contoh kedua. Ada she is reading a book at the moment. Dia sedang membaca buku saat ini. Nah, berarti saat ini sekarang atau tidak? Sekarang ya. Berarti dia sedang membaca buku sekarang. Seperti kalian sedang mendengarkan ibu sekarang, mendengarkan Miss sekarang. Gitu. Mendengarkan penjelasan Miss gitu. Di sini yang mana to be-nya? Iya, betul sekali. Dari contoh kedua, to be-nya adalah is. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya she. Yang mana keterangan waktunya di sini? Iya, at the moment. Saat ini. Oke? Verb-nya yang mana? Iya, reading ya verb-nya. Ada penambahan ing. Oke, kita lihat contoh ketiga nih. Ada they are playing football right now. Mereka sedang bermain bola sekarang. Berarti kegiatannya kapan nih berlangsungnya? Yang mana keterangan waktunya? Iya, now, sekarang ya. Berarti ini rame ya karena mereka. They are playing football right now. Mereka sedang bermain sepak bola sekarang. Kenapa dia menggunakan to be are? Karena subjeknya they, makanya dia menggunakan to be are. Oke, kalian bisa lihat contoh keempat dan kelima. Oke, Miss mau contoh keempat dibacakan oleh Ariel. Silahkan dibacakan. Oke, dia sedang menulis buku harian sekarang. Jadi kegiatannya sudah berbeda lagi antara contoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari bermain sepak bola ke menulis buku harian. Berarti di sini kegiatannya berbeda-beda. Di setiap contoh, kegiatan yang dilakukan berbeda-beda. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Contoh nomor 5 juga kalian bisa lihat di sini ya. Kami sedang mendengarkan musik saat ini. Berarti ini kegiatannya dia sedang mendengarkan musik saat ini. Oke. Untuk ini silahkan dicatat dulu contoh kalimatnya, karena nanti Miss akan berikan tugas di rumah. Kalian melihat kegiatan keluarga kalian dan kalian menganalisis nanti. Miss akan beritahukan nanti ya tugasnya. Oke, kita lihat sejauh ini sudah paham tentang pengertian contoh dari keterangan waktu? Sudah. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Polanya adalah subjek plus to be dan dapat digunakan dalam bentuk positif, negatif, maupun tanya. Nah, di sini kita bisa lihat, kan kita sudah mempelajari contoh kalimatnya seperti apa, polanya seperti apa. Berarti kita bisa menyesuaikan nih. Misalnya kita sedang melakukan suatu kegiatan. Saat ini kita lakukan. Berarti itu termasuk present continuous tense. Seperti yang sudah Miss katakan tadi di contoh-contoh sebelumnya. Oke, kita lanjut ya ke keterangan waktu. Di sini juga dia menggunakan keterangan waktu seperti now, at the moment, atau right now. Kita kan sudah pelajari juga tadi contoh now bagaimana digunakan dalam kalimat keterangan, contoh kalimat keterangan waktu, dan at the moment atau right now. Nah, kita lihat di sini biasanya ditambahkan untuk menegaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, jadi memang yang sedang kita kerjakan sekarang. Penggunaan tense ini membantu siswa mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan tepat dan meningkatkan kemampuan berbicara serta menulis dalam bahasa Inggris. Nah, dengan kita belajar present continuous tense, ini bisa membantu kita mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan tepat. Oke, berarti
kalian sudah paham lah tentang present continuous tense, karena Miss juga sudah jelaskan tadi. Sejauh ini, apakah ada yang bertanya? Silahkan bertanya jika belum paham tentang kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tadi apa? Contoh kalimat tanya ya. Setelah itu tentang keterangan waktu. Jadi silahkan ditanyakan, Miss, ini saya masih belum paham. Oke, Miss akan jelaskan sekali lagi jika belum paham. Semuanya sudah paham? Sudah, alhamdulillah ya. Karena nanti Miss akan berikan tugas gitu. Miss akan berikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya kalian melihat kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan orang tua kalian di rumah. Apa aktivitas yang dilakukan, dan nanti ada banyak ya soalnya gitu. Ada beberapa soal, tapi tidak terlalu banyak, sekitar 15 soal. 15 soal, nanti Miss akan bagi kertasnya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Miss cuma mau ingin bilang kepada kalian, jangan berhenti belajar, karena belajar itu penting supaya kita tahu apa yang tidak kita tahu. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Sama-sama kita tetap mengulang materi ini, walaupun mungkin ya penjelasan tentang materi ini sudah selesai, tapi kita tetap belajar di rumah supaya kita lebih tahu lagi penggunaannya gitu. Bagaimana penggunaan present continuous tense? Tadi ada dicatat semuanya? Ada ya? Karena perlu ada catatan supaya tugas yang kita isi nanti mudah. Kita bisa lihat bagaimana di buku tentang pola kalimatnya, tentang penggunaannya. Oke. Cukup sekian yang dapat Miss sampaikan. Semoga apapun yang Miss sampaikan bisa mudah kalian pahami, dan semoga ini menjadi ladang pahala untuk Miss. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.